Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memperingatkan kemenangan Rusia akan invasi ke Ukraina akan menjadi bencana bagi dunia. Boris juga mendesak Amerika Serikat, Inggris dan negara barat lainnya terus mempertahankan tekad memberikan sanksi terhadap Moskow. Hal ini harus dilakukan untuk meningkatkan perdamaian dan kebebasan dan demokrasi. Boris juga bergabung dengan para pemimpin Group of Seven atau G7 di Pegunungan Alpen Bavaria minggu ini untuk pembicaraan yang berpusat pada konflik di Ukraina. Para pemimpin diperkirakan akan membahas metode baru untuk menghukum Moskow, termasuk larangan impor emas baru dari Rusia yang diumumkan Presiden AS Joe Biden pada hari Minggu. Tapi tergantung pada KTT adalah apakah Barat dapat mempertahankan tekadnya dalam menghukum Presiden Rusia Vladimir Putin di tengah meroketnya harga energi. Boris juga telah melakukan perjalanan ke Kiev 2 kali untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengatakan membiarkan Rusia sukses dalam invasinya akan menjadi presiden yang cukup berbahaya. Biaya bagi negara-negara barat untuk membela Ukraina termasuk miliaran dolar dalam bantuan keamanan yang diberikan oleh AS adalah harga yang pantas dibayar untuk demokrasi dan kebebasan, kata Boris. KTT G7 telah memberikan semacam perlindungan bagi Boris Johnson yang menghadapi tantangan politik yang serius di Inggris. Dampak dari skandal Partygate terus bergema dan pernyataan tentang kepemimpinan Boris Johnson semakin meningkat bahkan ketika ia mengatakan dirinya tertarik untuk masa jabatan ketiga. Baru minggu lalu, Boris Johnson mengalami pukulan terhadap otoritasnya setelah partai konservatifnya kalah di 2 pemilihan parlemen dalam satu malam. Namun sejauh ini Boris juga telah menolak seruan untuk perubahan dalam pendekatan politiknya dan baru-baru ini mengatakan dia tidak akan mengalami transformasi psikologis. Di Jerman, Boris berusaha membingkai masalahnya sebagai tanda bahwa demokrasi sedang berjalan. Boris juga menggunakan Putin yang ada di lingkungan politik sebagian besar tanpa gesekan sebagai contoh bagaimana para pemimpin dalam sistem anti-demokrasi dapat menggunakan kekuasaan. Ketika berbicara tentang demokrasi, Amerika juga optimis meskipun ada upaya kekerasan untuk menggulingkannya pada 6 Januari 2021 yang lalu. Dia enggan menyalahkan mantan Presiden Donald Trump yang menjalin hubungan dekat dengannya. Adegan kekacauan kekerasan di Capitol hari itu mengejutkan orang Amerika dan dunia. Tetapi Boris bersikeras bahwa pelanggaran itu tidak berarti kematian demokrasi Amerika. Namun Boris Johnson mengakui kerusuhan Capitol yang penuh dengan kekerasan membuat para pengamat di luar negeri khawatir. Para pemimpin dunia tidak hanya harus menyadari bahwa biaya yang ditunggang untuk mendukung Ukraina termasuk lonjakan biaya energi dan makanan akan sangat besar. Namun mereka juga harus memahami betul bahwa harga yang dibayar dengan membiarkan Rusia menang akan jauh lebih tinggi. Demikian pernyataan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson saat berbicara pada awal KTT kelompok 7 pada Minggu 26 Juni. Johnson menegaskan bahwa Barat perlu memperhatikan persatuannya dalam menghadapi agresi Moskow di Ukraina. PM Inggris Boris Johnson mengingatkan tidak akan ada akhir yang cepat untuk perang di Ukraina karena perlawanan sengit terhadap invasi militer Rusia. Johnson bahkan menyebut ada kemungkinan perang di Ukraina berlanjut hingga akhir tahun 2023 dan Rusia bisa saja menang. Seperti dilansir FVP dan Hindustan Times Sabtu 23 April 2022, pernyataan Johnson itu disampaikan kepada wartawan di New Delhi, India pada Jumat 22 April waktu setempat. Saat ditanya apakah dirinya setuju dengan penilaian intelijen pertahanan negara barat soal Rusia bisa saja memenangkan perang yang mungkin berlanjut hingga akhir tahun depan. Kendati demikian, Johnson memuji perlawanan yang diberikan Ukraina. Namun Eropa dan Ukraina sebut Johnson pada akhirnya perlu membahas pengaturan keamanan di masa depan. Apa yang diinginkan Ukraina dan dipikir sekarang akan didapatkan adalah kumpulan jaminan keamanan dari negara-negara yang berpikiran sama. Komitmen keamanan soal apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung mereka. Menurut Johnson, itu mencakup persenjataan, pelatihan dan berbagai informasi intelijen untuk memampukan Ukraina mencegah serangan Rusia di masa mendatang.